football world is in a state of shock following the tragic incidents that have taken place in Indonesia at the end of the match between Arema FC and Persebaya Surabaya. This is a dark day for football and a tragedy beyond comprehension. I extend my deepest condolences to the families and friends of the victims who lost their lives following these tragic incidents. Together with FIFA and the global football community, all our thoughts and prayers are with the victims, those who have been injured, together with the people of Indonesia, the Asian Football Confederation, and the entire Indonesian football community at this difficult time. 1 Oktober 2022, 2 tahun telah terlewati sejak tragedi berdarah itu terjadi. Tragedi Kanjuruhan, tragedi sepak bola paling mematikan kedua di dunia menurut FIFA, setelah tragedi Estadio Nacional 1964 di Peru. Diketahui, jumlah korban meninggal dunia akibat tragedi mengenaskan tersebut mencapai 135 orang. Itu yang tercatat. Yang tidak, gerakan kita dianggap sebagai gerakan-gerakan yang ditunggangi. Padahal gerakan kita merupakan gerakan-gerakan yang timbul daripada hati nurani kita semua. 2 tahun telah berlalu, hari berganti hari, waktu terus menyiasati. Keadilan belum juga dipenuhi. Bukan hanya sebuah narasi, sebab faktanya keluarga korban masih berjuang hingga saat ini. Awam Pak, rakyat ini membiayai Bapak, sedangkan Bapak seperti ini. Gimana Bapak? Usutlah tuntas Pak. Usut tuntas Bapak, tolonglah kita. Masa 2 tahun seperti ini terus Bapak? Bapak jangan istilahnya ambisi untuk pilkada ataupun nanti. Tolong kasus Kanjuruhan usut tuntas dengan jelas-jelasnya Pak. Pasca tragedi tersebut terjadi, Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa pesan untuk mengusut tuntas tragedi ini. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Namun, aksi terus terjadi hingga kini. Puluhan mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur berunjuk rasa di depan Mapolda Jawa Timur pada Rabu siang. Mahasiswa berunjuk rasa menuntut Polri segera mengusut tuntas dan terbuka kasus penembakan gas air mata terhadap supporter Arema saat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober lalu. Berseribuan Aremania berunjuk rasa serentak di sejumlah titik utama di Malang Raya. Masa berunjuk rasa menuntut keadilan bagi 135 rekan mereka yang meninggal dunia menjadi korban tragedi Stadion Kanjuruhan. Keadilan yang dituntut oleh keluarga korban terutama adalah terkait masa hukuman untuk para pelaku. Untuk itu, 1 Oktober 2024 kemarin, masa aksi yang terdiri dari mahasiswa, supporter Arema, keluarga korban tragedi Kanjuruhan, dan masyarakat sipil lainnya mengadakan aksi kembali. Aksi tersebut diadakan di depan gedung DPRD Kabupaten Malang. Perlu beberapa waktu sampai akhirnya Ketua DPRD Kabupaten Malang keluar menemui masa aksi. Kantor DPRD Kabupaten Malang yang terhormat, sesuai dengan pamflet yang sudah kami sebar, aksi hari ini adalah aksi damai. Selama audiensi tersebut, keluarga korban menyampaikan keluh kesahnya selama ini terkait menuntut keadilan untuk anggota keluarganya yang telah menjadi korban.
Saiki sampean tolong lek sampean duwe ati nurani. Nek gak kepengin anak sampean mati pisan, yo. Tolong sampean buka kupinge Pak Titi ae Pak yo. Meleko Titi ae meleko. Anak ya arek wong iki ya anakku loro Pak. Aku gak duwe anak pisan Pak. Mosok sampean dibayar larang aku bayar pajak Pak yo gak sampean Pak. Pajak larang-larang sampean omah-omah kene bayarnya puluhan juta fasilitas mobil. Komisi 3 Pak, tolong Komisi 3. Akhirnya, Ketua DPRD Kabupaten Malang menyampaikan 10 janjinya berdasarkan aspirasi yang disampaikan oleh masa aksi. Saya sepakat dan mendukung untuk usut tuntas tragedi Kanjuruhan dan untuk memberikan rasa keadilan kepada seluruh keluarga korban. Dan saya akan bersama-sama dengan masyarakat, dengan seluruh korban tragedi Kanjuruhan sesuai dengan tuntutan hari ini. 1. Menuntut pengakuan bersalah dari negara atas terjadinya peristiwa tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 yang menewaskan 135 korban jiwa. 2. Menuntut permohonan maaf dari negara atas kesalahan yang dilakukan dalam tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 yang menewaskan 135 korban jiwa. 3. Menuntut diadakannya proses hukum yang adil dan tuntas serta transparan terhadap seluruh pihak yang terkait dan bertanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022. 4. Menuntut negara untuk melakukan perbaikan di sektor keamanan dan kelola sepak bola sebagai jaminan agar tragedi Kanjuruhan tidak terulang kembali di tempat yang lain. 5. Menuntut Komnas HAM untuk menetapkan tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat. 6. Menuntut PSSI sebagai induk sepak bola untuk melakukan perbaikan tata kelola sepak bola dan menghormati FIFA dengan mencabut perjanjian kerjasama PKS, PSSI, Polri yang memberikan keleluasaan bagi aparat kepolisian untuk mengamankan pertandingan. 7. Menuntut Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Duka Sepak Bola Nasional untuk memberikan penghormatan pada para korban tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022. 8. Menuntut Forkopimda Malang Raya untuk dapat mengusulkan penetapan 1 Oktober sebagai Hari Duka Sepak Bola Nasional untuk memberikan penghormatan pada korban tragedi Kanjuruhan. 9. Menyerukan kepada seluruh sektor masyarakat, baik buruh tani, perempuan, mahasiswa maupun supporter sepak bola untuk dapat bersatu mengingat, mendukung, dan mendoakan perjuangan keluarga korban tragedi Kanjuruhan dalam mencari keadilan. 10. Menyerukan kepada 135 keluarga korban tragedi Kanjuruhan untuk bersatu dan bersama-sama mengingat, mendukung, dan mendukungkan para korban agar disegerakan keadilan atasnya. Janji-janji tersebut mulanya memberikan kesejukan tiada henti. Begitu manis sampai melelehkan dinding hati, mengetuk-ngetuk dengan ramah, berdentum dengan irama indah. Sampai akhirnya, 10 janji yang rencananya diunggah di akun media sosial resmi milik DPRD Kabupaten Malang, sampai hari ini tidak diunggah. Janji sekecil itu pun tak dapat direalisasi. Lantas bagaimana dengan janji-janji yang lain? Apakah dari tahun ke tahun peristiwa ini akan berulang tanpa henti, Pak Lingkaran Setan? Aksi dibalas janji, janji tak dipenuhi dibalas aksi, dan akan selalu seperti itu, menjadi siklus yang tak mengenal henti. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kali ini benar akan diusut tuntas? Atau lagi-lagi untuk kesekian kalinya hanya menjadi janji sepintas?